Pemirsa, banyak perusahaan saat ini telah menyadari akan pentingnya client centricity. Nah, bagaimanakah dengan layanan nasabah untuk asuransi syariah? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Ardi Lufti Siregar, Chief of Manulife Syariah Business dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Ardi. Pagi Mbak Chandra. Pak Ardi, barangkali bisa dijelaskan langsung ini, layanan syariah yang berfokus kepada nasabah itu yang seperti apa ya? Ya, sebenarnya syariah itu sendiri sebenarnya konsepnya adalah konsep client centricity seperti yang udah kita ketahui ya. Jadi karena ini pendekatannya community, pendekatannya bagi hasil ya, di mana prinsip-prinsip secara ekonomi syariah ini sendiri tentunya fokusnya kepada keuntungan bersama. Jadi itu yang sebenarnya konsep awal mula dari client centricity dalam syariah. Oke, tapi banyak yang beranggapan ini Pak Ardi bahwa prinsip client centricity ini sendiri sebenarnya sudah ada secara alamiah di konsep syariah. Bisa dijelaskan? Betul, seperti tadi saya sampaikan dari banyak hal, dari bahwa keuntungan ini dibagi rata, misalnya bagi hasil, transparan, semua pihak peserta anggota atau yang kita sebut sebagai klien atau nasabah itu tentunya punya hak yang sama untuk mengetahui hasil dan keuntungan dari syariah itu sendiri. Oke, jadi sudah termasuk di dalamnya ya Pak ya. Betul. Nah, saat ini kan sudah masuk kita dalam era yang disebut oleh age of customer, era pelanggan ya Pak ya. Nah, bagaimana kira sistem syariah beradaptasi? Nah, sustainability dari bisnis, bahwa syariah itu bukan sekali putus aja gitu, tapi konsistensi terhadap perkembangan bisnisnya ini, kemudian konsistensi terhadap keuntungan yang bisa didapatkan oleh para anggotanya, yang merupakan bagian dari yang nggak terpisahkan dari the age of customer. Di satu sisi yang perlu kita ingat adalah bahwa client centricity itu apa sih? Dalam konsep syariah ini dijelaskan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan benefit dari situ. Oke, jadi prinsip dari client centricity ini sudah ada di sistem syariah, terutama asuransi syariah pada umumnya ya Pak Ardi ya. Nah, syariah ini tapi selama ini kan masih dianggap sebagai layanan yang eksklusif Pak. Biasanya hanya bisa dinikmati oleh kaum muslim. Padahal ini sebenarnya tidak ya Pak ya, bisa dinikmati oleh semuanya. Apakah dengan client centricity ini kemudian bisa membantu syariah menjangkau masyarakat yang lebih luas kalau begitu? Sebelumnya mungkin saya jawab bahwa asuransi syariah ini adalah salah satu alternatif buat asuransi konvensional tentunya. Jadi di situ kita sebenarnya sudah bicara client centricity. Misalnya katakan Mbak Chandra butuh beli asuransi yang sesuai dengan apa yang Mbak Chandra percayai, tentunya dengan adanya asuransi syariah memberikan alternatif. Ya, itu client centricity. Nah, tidak benar bahwa ini hanya eksklusif untuk kelompok tertentu, karena konsep syariah sebenarnya konsep untuk semua orang. Makanya kemudian disebutkan rahmatan lil alamin. Jadi yang produk-produk yang diberikan ke semua orang, ke semua agama, ke semua segmen. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan oleh banyak orang ya, terutama yang ada di Indonesia. Kalau begitu, kalau berbicara mengenai client centricity, kebutuhan konsumen, nasabah kalau begitu yang tentu yang diperuntukkan bagi mereka, produknya ada banyak dong ya Pak ya? Nah, saat ini kalau kita bicara tentang perusahaan saya saja, produknya kita ada beberapa ya, dan ini disesuaikan dengan segmentasinya ya. Jadi misalnya kita lagi mengembangkan ya, produk untuk segmentasi tertentu di lower market, misalnya kita punya produk mikro syariah yang sedang dikembangkan untuk low market. Kita punya produk juga yang untuk middle market dengan affluent. Jadi produk-produk ini yang kemudian nanti kita lemparkan ke masyarakat untuk kemudian dibeli ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada beberapa produk sesuai dengan segmentasi dan target marketnya. Oke, tapi kiranya apa sih keuntungan memiliki asuransi syariah ini Pak? Banyak hal. Dari sisi benefit bahwa ini adalah bagi hasil, dan tentunya kita bisa melihat seberapa baik prosesnya. Kemudian misalnya dari sisi, kalau kita sampaikan dari sisi konsepnya, bahwa konsepnya adalah demi kemaslahatan bersama gitu ya. Jadi banyak sekali yang kita bisa lihat keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan. Oke, baik Pak Ardi, terima kasih banyak atas kehadiran dan informasinya ya Pak ya. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh